زوجها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan keistiqomahan di atas dinul Islam. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Ahad pagi yang berbahagia ini kita masih begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan. Dan yang terpenting adalah nikmat iman, Islam, kemudian kesehatan serta waktu luang yang Allah berikan hingga kita bisa berjalan ya menuju majelis-majelis ilmu ya, salah satunya di masjid kita kali ini ya, di Masjid Alumni IPB. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz ya, bab Kitabul Buyu', kitab jual beli, dan kita sudah sampai pembahasan atau bab ma la yajuzu bai'uhu, apa saja yang tidak boleh diperjualbelikan ya. Nah, bahasan-bahasan di kitab ini ya memang belum diklasifikasikan terkait dengan jenis-jenis keharaman ya, jenis-jenis keharaman. Tapi di sini dikelompokkan berdasarkan apa saja yang diharamkan, apa saja yang tidak boleh diperjualbelikan ya. Jadi memang belum diklasifikasikan jenis-jenis keharaman apa ya yang menyebabkan jual beli ini diharamkan. Nah, itu yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya, dari hadis-hadis dalam kitab Al-Wajiz fi Sunnah ini. Insya Allah kita akan mengambil banyak faidah ya terkait jenis-jenis keharaman yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu al-khamru, yaitu khamar. Nah, hadis tentang khamar ini yang dari Aisyah ya, an Aisyah radhiyallahu anha, lamma nazalat ayatu suratil Baqarah ya, lamma nazalat ayatu surah ya, di sini disebutkan Al-Baqarah. Nah, surat ayat apakah yang dimaksud di sini ya? An akhiriha kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala hurrimatit tijaratu fil khamri ya. Ya, ini ketika Allah Subhanahu wa taala ya, menurunkan ayat ya di surat Al-Baqarah ya. Nah, di sini ada kejadian yang menarik ya. Nah, ayat apa yang di sini yang dikabarkan oleh Aisyah ya, radhiyallahu anha ya. Kemudian Nabi tergopoh-gopoh ya, beliau buru-buru ya keluar ke mimbar, kemudian langsung bersabda, harrimatit tijaratu fil khamri ya, diharamkan jual beli khamar ya, diharamkan jual beli khamar. Nah, ayat yang diturunkan ini ya di dalam kitab Dhawabit Ar-Riba ya, yang tulis oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dijelaskan bahwasannya yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang turunnya ayat atau suratil Baqarah ini ya, an akhiriha ya, di akhir-akhir surat Al-Baqarah ini ya, itu adalah ayat tentang apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar? Jadi ketika turun ayat ini di akhir-akhir surat Al-Baqarah, Nabi SAW langsung buru-buru menjelaskan ke mimbar bahwasanya diharamkan ya
perniagaan atau jual beli khamar, ya. Nah, yang menarik di sini adalah ternyata ayat yang didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan ini adalah surat Al-Baqarah tentang larangan riba, ya, tentang larangan riba. Jadi dari surat Al-Baqarah ayat 275, ya, dari ayat 275. Nah, itu alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai' mislur riba. Hal itu dikarenakan karena mereka mengklaim sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, pelarangan riba ini, ya, dalam banyak riwayat, ya, ini merupakan ayat ahkam yang terakhir, ya. Jadi ayat-ayat itu kan ada banyak, ya. Ada ayat-ayat tentang akidah, ya, tentang sirah, ada ayat-ayat tentang keimanan, tazkiyatun nufus, ya. Kemudian yang lain. Nah, ini ayat tentang ahkam atau ayat tentang fikih. Nah, ayat riba ini diturunkan terakhir, ya, diturunkan terakhir. Nah, ketika ayat riba ini diturunkan, nah, kejadian menarik yang dibawakan di sini adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buru-buru menjelaskan justru tentang haramnya jual beli miras, ya. Kenapa kira-kira? Apa kaitannya antara Nabi mendengar larangan turunnya ayat tentang riba dan pengharaman tentang miras? Apa kira-kira kaitannya? Ada yang bisa menangkap hikmah, ya, hikmah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya? Apakah ada kesamaan antara diharamkannya riba dengan diharamkannya miras? Ada kesamaan tidak? Ya? Sama-sama bahaya, ya. Jadi kedua keharaman ini adalah keharaman yang memang mendominasi, ya, seluruh keharaman di dalam hukum, ya, di dalam muamalah, dalam fikih. Akan tetapi ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Nah, jadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hurrimatit tijaratu fil khamri, ya, ketika setelah turunnya ayat tentang keharaman riba, ya, ini menunjukkan derajat pengharaman jual beli miras, ya, itu sama dengan pengharaman jual beli riba, ya. Jadi dua-duanya sama-sama haram, ya, dua-duanya sama-sama haram. Jadi Nabi SAW hendak menjelaskan bahwasanya jangan sampai lupa loh, ini riba haram nih, ya, ini riba haram. Tapi juga ada keharaman lain, yaitu keharaman jual beli miras, ya, atau khamar, jual beli barang haram. Nah, di sini Nabi SAW kata para ulama menjelaskan dua pokok keharaman di dalam muamalah, yaitu yang berkaitan dengan turunnya surat Al-Baqarah, akhir-akhir surat Al-Baqarah ini, yaitu tentang pengharaman riba, di mana pengharaman riba ini merupakan jenis pengharaman likasbihi, ya, yaitu jenis keharaman muamalah atau jual beli dikarenakan apa? Cara, ya, atau teknis jual beli, ya, yang diharamkan. Nah, adapun haramnya jual beli khamar, ya, ini pengharaman karena sebab objek jual belinya. Nah, ini adalah dua keharaman pokok, ya, yang Nabi SAW dengan semangat, ya, atau dengan cepat menjelaskan kepada umat, yaitu seketika setelah turunnya ayat pelarangan riba. Dan beliau pun Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menjelaskan tentang haramnya jual beli khamar, ya, karena kedua keharaman ini sama bagi manusia, ya. Kedua keharaman ini adalah keharaman yang pokok, ya,
Akan tetapi ada perbedaan di mana yang satunya haram karena caranya, yaitu cara jual belinya dengan cara riba. Adapun yang satunya haram karena zat, ya, yang dikenal dengan istilah muharram lizati, haram karena zatnya. Ya, jadi keharaman di dalam muamalah memang tidak tersurat, ya, tidak ditulis di kitab ini. Akan tetapi secara tersirat keharaman ini memang terbagi menjadi dua jenis. Ya, yang pertama sekali lagi adalah muharram bikasbihi, haram. Jadi jual beli itu diharamkan karena sebab caranya. Yang kedua, muharram bizatihi. Jadi jual beli itu diharamkan karena sebab objeknya, barang yang kita perjualbelikan memang objek haram, ya, barang haram. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apa perbedaan antara muharram likasbihi dengan muharram bizatihi, ya, secara konsekuensi, ya, secara konsekuensi. Syekh Dr. Yusuf Syubaili menyebutkan di dalam kitabnya Al-Mu'amalat Al-Mu'asirah, ya, kitab muamalah kontemporer, beberapa perbedaan antara atau perbedaan secara karakter, ya, dari muharram likasbihi dan muharram lizatihi, ya. Nah, adapun yang pertama, perbedaan yang pertama antara muharram likasbihi, haram karena cara, ya. Nah, haram karena cara itu contohnya adalah haram karena riba, ya, haram karena goror, adanya goror. Mungkin jualannya barang halal, ya, jualannya misalnya makanan, buah-buahan, atau handphone atau kendaraan, ya. Akan tetapi tata cara jual belinya dengan cara riba atau mengandung unsur yang tidak jelas, jahalah atau goror, atau ada unsur yang menzolimi kedua belah pihak. Nah, ini adalah muharram likasbihi, ya, muharram likasbihi, haram karena cara. Nah, haram karena zat, ya, haram karena zat itu tadi, ya, yang disampaikan oleh Nabi SAW, salah satunya itu haramnya jual beli khamar, ya. Meskipun misalnya cara jual belinya dengan cara yang halal, misalnya jual beli khamar dengan cara bayut taksid, ya, jual beli kredit, ya, atau pakai yang lebih ekstrim lagi mungkin jual beli murabahah misalnya, ya, murabahah khamar, ya, meskipun akadnya akad syariah tapi karena objeknya adalah khamar, nah ini jadi haram. Nah, kurang lebih itu contohnya. Nah, sekarang perbedaan karakter antara muharram likasbihi dengan muharram lizatihi, ya. Yang perbedaan yang pertama, ini nggak ada di kitab ini, ya. Muharram likasbihi itu haram bagi si pelakunya saja, ya. Nah, ini yang kadang kita masih bingung nih, ya, bahwasanya muharram likasbihi itu haram lil kasib faqat, ya, hanya haram bagi si pelakunya saja, ya. Contoh, saya dapat harta riba misal, nauzubillah, ya, nauzubillah. Misal saya punya harta riba, ya. Misalnya dulu masih punya deposito di konvensional misalnya. Ternyata ada bunganya. Nah, ini haram. Saya dapat bunga deposito haram, ya, bunga deposito haram. Yang terkena keharaman siapa? Anak. Karena anak misalnya menabung deposito dengan akad konvensional, dengan akad hutang piutang di lembaga keuangan konvensional, mendapatkan bunga yang itu merupakan riba, ya. Saya agak risih sebetulnya nyebut riba dengan bunga itu, karena bunga itu harum, kalau riba itu haram, ya. Harum dan haram beda. Ya, itulah kerjaan syaitan, ya, menjadikan sesuatu yang haram menjadi harum seolah-olah di mata manusia. Ya, misal saya dapat harta riba nih dari deposito, misalnya dulu belum tahu misalnya. Nah, harta haram ini haram bagi siapa? Bagi saya. Oke. Kemudian, wah, ini harta riba ini saya. Ya udah, saya kasih anak istri saya aja. Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Udah mulai ragu. Udah mulai ragu. Boleh nggak saya kasih anak istri saya? Hah? Atau saya kasih Pak Ronald nih? Boleh nggak? Halal nggak? Hah? Kalau tahu, saya baru ngambil deposito. Nih dana riba nih.
Ini dana riba, jelas-jelasan riba. Saya bilang ya Pak Ronald, ini saya ada dana riba. Silakan antum pakai buat beli makanan kayak apa? Mau nggak? Boleh nggak? Hah? Nggak? Nggak boleh. Ada yang berbeda pendapat? Boleh. Oke, ini boleh. Kalau yang tadi saya kasih anak istri saya, boleh nggak? Hah? Kok beda? Kan sama-sama ngasih. Saya kasih Pak Ronald dengan saya kasih anak dan istri saya. Boleh nggak? Hmm? Yang bilang nggak boleh, yang bilang boleh siapa coba? Yang bilang boleh? Hah? Boleh. Satu, dua, tiga, tiga. Yang lain bilang nggak boleh. Nggak boleh. Alasannya apa yang bilang nggak boleh? Karena kan kita lagi belajar teori apa nih? Teori keharaman karena cara. Riba termasuk haram cara apa haram zat? Haram cara. Kalau haram cara, kaidahnya haram bagi siapa? Pelakunya. Pelakunya dalam hal ini siapa? Saya. Berarti kalau saya kasih orang harta itu halal nggak? Halal. Mau dia tahu mau nggak tahu, ya. Harta jenis muharram likasbihi, haram karena cara. Hanya haram bagi siapa? Lil kasib, bagi si orang yang mendapatkannya dengan cara haram tersebut saja, ya. Jadi bagi saya haram. Kalau saya kasihkan ke orang, statusnya apa? Bukan harta riba lagi, statusnya apa? Harta hibah. Ya, harta hibah, ya. Nah, tapi kalau saya kasih ke anak istri saya boleh makan nggak? Kan hibah, boleh. Tapi kalau saya bilang ini nafkah, buat istri saya halal nggak? Kena syubhat lagi. Tetap halal, ya. Tapi buat saya haram. Karena haram bagi seorang laki-laki memberikan nafkah dari harta yang haram, ya. Jadi dia meskipun anak istrinya boleh memakan harta tersebut, tapi si suami dia tidak terhitung memberikan nafkah. Bahkan dia berhutang terus-menerus nafkah dan tidak terhitung dia menunaikan kewajiban nafkah. Ya, sudahlah nafkahnya tidak ditunaikan selama masa hidup kalau terus-menerusan dari harta riba dan dia mendapatkan dosa memberikan nafkah dengan harta yang haram. Itu, ya. Jadi betul-betul sial orang yang punya harta riba. Dimakan sendiri haram, dinafkahin ke anak istri dia malah dosa. Bukannya gugur pahala kewajiban nafkahnya, justru malah dosa. Semakin dia berikan ke istri, bukan harusnya hibah kan dapat pahala ya. Jadi enggak, malah kena dosa. Malah kena dosa. Makanya rugi orang yang punya harta riba. Dalilnya apa? Ya, dalil bahwasanya harta riba hanya haram bagi si pelakunya saja. Ya. Dalilnya ada di surat An-Nisa ayat 161. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhdihimur riba wa qadhu anhum wa atlihim amwalan nasi bil batil." Dan mereka, ya ini mereka adalah orang-orang Yahudi. Di ayat ini diceritakan tentang ayat orang-orang Yahudi. Dan mereka senantiasa atau senang mengambil riba. Jadi riba ini biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Padahal mereka dilarang dari melakukan riba. Jadi hartanya orang Yahudi Allah sifati kebanyakan dari hasil riba, ya. Dan ternyata perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hibah dari orang ya Yahudi, ya, dan bermuamalah dengan orang yang Yahudi. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu nggak hartanya orang Yahudi dari hasil riba? Tahu nggak? Tahu, ya. Dan beliau paham bahwasanya harta riba hanya haram bagi si pelakunya saja. Jadi kalau kalau sudah diberikan ke orang lain maka statusnya berubah karena cara mendapatkannya berubah-ubah. Setiap orang cara mendapatkan harta berubah. Jadi saya tadi dapat bunga deposito riba. Pas saya kasih ke orang, Pak Ronald misalnya, Pak Ronald mendapatkan dengan cara hibah, ya, dengan cara hibah, maka itu boleh. Nah, jadi karakter yang pertama, ya, bahwasanya muharram likasbihi,
itu hanya haram bagi si pelakunya saja dan tidak berpindah tangan. Ya, keharaman ini tidak berpindah tangan. Keharamannya tidak berpindah tangan. Saya sebetulnya kurang setuju ketika banyak lembaga-lembaga sosial, ini keingatan aja di saya ya, yang menerima penyaluran dana riba, ya, terus membanggakan kita, alhamdulillah ya, sekarang tahun ini dapat donasi dana riba besar. Nah, alhamdulillah, itu musibah berarti kan? Berarti kaum muslimin yang masih melakukan riba banyak, ya. Dan perlu dicatat, ya kita pun di KPMI, ya, kalau ada orang donasi dengan dana riba, syaratnya apa? Syaratnya dia harus taubat, ya, taubat. Jadi kalau ada orang nih nanti misalnya ngasih donasi, Pak ini saya punya dana riba, dan tahun depan dia ngasih lagi, atau berarti dia nggak taubat, gitu. Jadi maksimal donasi dana riba itu satu orang harusnya 1 kali, karena dia harus bertaubat. Kalau ada orang berkali-kali ngasih donasi dana riba, berarti dia melakukan riba berkali-kali, nggak taubat-taubat, ya, nggak taubat-taubat. Nah ini ya, mungkin nanti bisa, saya sering lihat tuh di sosial media ya, ada penerimaan penyaluran dana riba, ya, itu perlu dicek. Kalau yang orangnya itu aja, ya, yang ngasih donasi dana riba, nah itu harus ditahzir itu orangnya, ya, harus diperingatkan bahwa dia harus taubat, jangan lagi donasi dana riba, kalau bisa sedekah dengan harta yang halal, ya. Nah, adapun jenis yang keharaman yang kedua, yaitu muharram li zatihi, perbedaannya dengan muharram li kasbi, ini masih perbedaan yang pertama ya. Bahwasanya muharram li zatihi itu keharamannya bisa berpindah tangan, ya, bisa berpindah tangan. Jadi kalau kita jualan khamar, ya kita barang haram, ya, jualan barang haram. Kemudian saya jual misalnya ke Pak Ronald dapat harta haram, ya, dapat barang haram. Kemudian dijual lagi kemana, ya, keharaman itu pindah-pindah mengikuti barang haram yang diperjualbelikan. Jadi kalau saya grosiran Homer, Pak Ronald reseller Homer misalnya, nauzubillah ya. Nah, semua orang yang memegang harta haram itu akan mendapatkan harta haram, ya. Hasil jual belinya merupakan keharaman. Nah, itu perbedaan yang pertama antara muharram likasbihi dengan muharram lizati. Haram cara dengan haram zat. Nah, kemudian perbedaan yang kedua antara muharram likasbihi dengan muharram lizatihi, ya. Bahwasanya kalau harta haram karena cara, ya, muharram likasbihi, ya, maka ya ini dari tata cara taubat, ya, dari tata cara taubat. Kalau muharram likasbihi, taubatnya ya cukup dengan bertaubat secara nasuha, ya, menyesali, ya, dan tidak mengulangi perbuatan riba tersebut, ya. Nah, kalau harta ribanya masih ada, ya, maka bisa diberikan kepada orang lain, ya. Tapi kalau sudah terlanjur, ya, misalnya dulu kita beli rumah secara KPR riba, ya, maka sudah tidak perlu rumahnya dibakar, tidak perlu rumahnya dibakar. Tentang dulu saya misalnya kita beli rumah pakai cara riba atau beli mobil pakai cara riba, maka semua rumahnya mobilnya kasihin orang tuh, ya, kasihin. Ada yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, dulu saya pernah membina beberapa komunitas anti riba. Nah, jadi di antara jamaah ada yang salah paham. Ya, dia pas hijrah, maksudnya taubat riba, itu semua aset-aset yang dari ribanya dikasihin orang. Akhirnya dia jadi miskin. Nah, ini salah. Ya, ini salah. Ini salah. Jadi harta yang sudah terlanjur didapatkan dengan akad yang rusak, ya, istilahnya disebut dengan al-maqbud bi'aqdin fasid. Harta yang sudah terlanjur diserah terimakan dengan akad yang rusak atau
contohnya dengan akad riba, nah, maka ini tetap menjadi milik kita. Ya, jadi tidak harus harta tersebut dimusnahkan. Nah, itu kalau muharram likasbihi. Ya, kita sudah dapat mobil, rumah dengan cara riba, maka tidak harus dimusnahkan, tetap boleh kita manfaatkan. Jadi keharamannya itu tidak melekat di zat, ya, di zat barangnya tersebut. Adapun muharram li zatihi, ya, haram karena zat. Kalau kita beli barang haram, ya, misalnya khamr, ya, atau kita beli apa namanya, bangkai, ya, atau patung, ya. Nah, maka ini harus dimusnahkan, ya. Cara taubatnya harus dimusnahkan, ya. Nah itu, ya. Tadi sebetulnya kita sudah sebutkan 3 perbedaan, ya. Cuma tadi saya yang pertama disebutkan langsung dua. Ya, jadi yang pertama tadi haram bagi si pelakunya saja kalau karena cara. Kalau yang zat haram bagi haram itu berpindah-pindah, ya, kepada pihak yang memegang barang haram tersebut. Kemudian perbedaan yang kedua bahwa keharaman likasbihi, ya, tidak berpindah tangan, ya, tidak berpindah tangan. Nah, kalau haram zat itu dapat berpindah tangan. Nah, kemudian haram jenis perbedaan yang ketiga dari tata cara taubat. Kalau haram karena zat tidak perlu memusnahkan barang haram kalau haram karena cara, ya, tidak perlu memusnahkan barang yang didapatkan dari akad yang haram tersebut. Nah, adapun muharram li zatihi, ketika kita sudah tahu patung-patung, ya, atau ukiran-ukiran gambar makhluk hidup, ya, atau itu tuh biasanya hiasan-hiasan dinding dari hewan-hewan yang dikeringkan, ya, atau kita punya sepatu dari kulit buaya misalnya atau dari kulit-kulit hewan yang diharamkan misalnya, ya. Nah, ini kita harus musnahkan, ya, harus kita musnahkan. Nah, itu perbedaannya. Nah, sekarang contoh-contoh, ya, contoh-contoh jual beli yang diharamkan atau zat-zat yang diharamkan diperjualbelikan. Tadi yang pertama adalah khamar, ya, khamar. Ya, khamar ini, nah, di zaman sekarang, ya, ini muncul syubhat, ya, muncul syubhat. Karena ilat khamar itu adalah al-iskar, memabukkan, ya, memabukkan. Nah, sebagian orang zaman kemarin yang ramai itu apa? Anggur, wine, nabis, ya, merek nabis, ya. Alhamdulillah sudah di stop oleh MUI, ya, dan dilarang, dicabut izin halalnya, ya. Jadi si pemilik brand meyakini bahwasanya perasan anggur yang difermentasi, ya, yang dia buat itu bukanlah khamar, ya, itu bukanlah khamar. Ini subhatnya karena kebodohan ilmu dunia juga. Nah, karena kebodohan ilmu dunia. Jadi dia anggap khamar itu hanya apa namanya, anggur yang jadi dianggap kadar alkohol khamar yang miras berbeda dengan jenis alkohol yang ada di anggur buatannya itu, ya. Jadi dia memahami bahwasanya alkohol, ya, ini bahasan kimia sebetulnya, ya, bahasan kimia. Jadi dia mengira yang dimaksud dengan khamar itu adalah alkohol, ya, alkohol yang dilarang di peredaran itu, ya, minuman-minuman keras, itu dia kira itu adalah alkohol. Sedangkan anggur yang dia fermentasikan itu menghasilkan etanol, ya, etanol. Buat yang paham kimia ini terdengar bodoh, ya, ini terdengar bodoh. Dia tidak bisa membedakan antara etanol dengan alkohol, ya. Padahal khamar yang diharapkan di minuman-minuman keras itu adalah jenis apa? Etanol. Jadi kalau kita pernah belajar kimia mungkin di SMA dulu, ya,
Alkohol itu bukan nama zat, dia nama golongan. Nama golongan senyawa yang memiliki gugus OH, ya, gugus OH. Dan jenis-jenis alkohol itu ada. Kalau C-nya 1, ya itu namanya metanol. Metanol yang sering dipakai spiritus. Spiritus. Atau sering juga dipakai buat pelarut minyak wangi. Nah, ini di minyak-minyak yang eceran tuh, yang roll on, itu hati-hati tuh. Kadang pakai metanol. Itu toksik. Itu beracun. Kenapa orang banyak pakai metanol? Dinginnya mirip, terus baunya mirip, karena dia jauh lebih murah. Lebih murah. Sedangkan etanol yang alkohol yang suka dipakai buat minuman itu mahal. Jadi dia pakai metanol. Karena saya dulu pernah jualan minyak wangi dulu. Grosir. Ternyata di supplier minyak wangi itu ada metanol, ada asam asetat, ada etanol. Terserah kita mau beli yang mana pelarutnya, ya. Nah ini sebetulnya alkohol, ya, metanol dan etanol itu sama-sama alkohol. Tapi sifatnya beda-beda memang. Kalau yang C-nya 1, meta itu beracun, ya. Nah, kalau yang C-nya 2, ini yang kita kenal dengan etanol. Inilah yang dimaksudkan dengan yang sering dipakai buat kosmetik, ya, yang dipakai buat miras. Cuma memang beda antara alkohol yang dipakai untuk kosmetik, kan suka ada ya, buat antiseptik. Alkohol yang dijual di minimarket tuh, alkohol buat luka, ya. Dengan alkohol atau etanol yang dijadikan miras, itu beda, Pak. Beda meskipun struktur kimianya sama, itu berbeda secara pembuatan. Kalau alkohol yang buat antiseptik, ya, itu dibuat dari proses petrokimia. Ya, dari proses hidrasi etilena namanya, ini bahasa kimia. Jadi proses petrokimia. Itu bukan food grade, nggak bisa dimakan, ya mati. Kelap-kelip ya, baterai habis kayaknya. Cek, ada cadangan. Ya, atau ganti mic. Cek, cek. Cek. Bismillah. Cabut apa? Hah? Copot. Cek, bismillah. Ya, tadi kita lagi cerita tentang alkohol. Nggak apa-apa, ini nambah wawasan ya. Nambah wawasan. Nah, alkohol dari yang suka kita pakai buat kosmetik, antiseptik, ya, itu bukan food grade, nggak bisa dimakan, ya, nggak bisa dimakan. Nggak bisa kalau diminum gimana? Ya mabok. Apa bisa bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, tapi kalau yang dipakai di miras-miras itu memang alkohol dari jenis fermentasi glukosa, ya, fermentasi gula. Nah, buah-buah yang mengandung gula, ya, seperti anggur, ya, atau mengandung karbohidrat seperti singkong, beras, kan juga bisa dijadiin tape tuh, ya, tape singkong, tape ketan. Anggur pun mengandung gula manis. Itu kalau dikasih bakteri, namanya bakteri Saccharomyces atau ragi, ya. Nah, itu dia akan menghasilkan etanol dan ini mabuk, ya. Inilah yang diharamkan oleh para ulama. Nah, tadi kita balik ke cerita nabis anggur yang sempat beredar itu, ya, mengira bahwasanya alkohol atau etanol yang dihasilkan dari fermentasi ragi itu nggak haram. Yang diharamkan adalah etanol yang kimia katanya. Justru ini kebalik. Dari zaman dulu, zaman jahiliyah, ya, zaman Arab jahiliyah, alkohol yang diharamkan atau yang disebut dengan khamr itu adalah dari hasil fermentasi, ya, air perasan anggur, ya, diperam selama 3 hari lebih, ya, meskipun nggak ditambahkan ragi, itu secara otomatis akan menghasilkan alkohol karena di situ ada yang namanya wild yeast, ada ragi alam, ragi environment yang dia bisa memfermentasi anggur, ya, seperti itu. Nah ini, nah terus kalau begitu tape haram, Ustaz? Atau eh, tape singkong haram atau enggak? Haram atau enggak?
Haram nggak? Hah? Nggak haram. Kan ada alkohol ya. Alkoholnya alkohol yang memang biasa dipakai buat miras lagi. Haram nggak? Tidak mabuk. Ya. Nah ini. Berarti kalau kita minum miras nggak mabuk-mabuk berarti boleh. Ada subhat seperti itu juga. Saya lihat di sosial media dan itu Ustaz. Ya. Jadi dia meyakini karena di dalam fikih ilat haramnya khamar itu adalah dari al-iskar, mabuk. Berarti kalau saya minum miras nggak mabuk-mabuk, berarti saya boleh minum miras. Oh ini logika dari mana ini? Ya, saya juga nggak menyangka kok bisa Ustadz ada yang berkeyakinan demikian. Ya, gimana? Boleh nggak berarti kalau nggak mabuk? Kita minum miras sebanyak-banyaknya tapi nggak mabuk, berarti halal? Tidak. Ya. Nah, maka bagaimana miras yang diharamkan itu atau etanol yang diharamkan. Jadi diuji ya kepada manusia ya, kadar minimal orang kemungkinan mabuk dengan etanol tersebut ya. Saya lupa DSN MUI memberikan standar kalau tidak salah 0,05 atau 0,05%. Nanti bisa dilihat di Google ya. Nah, kadar itu sudah bisa memabukkan orang ya. Nah, maka kalau ada minuman atau makanan di udah kadar 0,5% lebih, maka itu masuk kategori miras. Ya, masuk kategori miras. Bahkan di Dinas Bea Cukai pun ada tuh standar miras ya, berapa persennya. Jadi kalau yang ada di buah atau yang ada di tape ya, nah itu kadarnya masih di bawah 0,5% dan dia tidak diyakini tidak memabukkan manusia. Maka itu masih boleh ya, masih boleh. Tapi kalau tampeknya sudah berhari-hari ya, kuahnya sudah banyak tuh dan pas dihirup aromanya menyengat, mending jangan ya, karena itu dicurigai persentasenya sudah melebihi 0,5%, terutama tape yang ketan ya, tape yang ketan, apalagi pas diminum airnya hangat. Nah, udah itu ya, jangan lama-lama ya kalau itu. Oke, itu terkait salah paham terkait miras ya. Ada juga yang meyakini bahwasanya apa parfum beralkohol itu najis ya, sehingga kalau masuk masjid nggak boleh pakai parfum yang beralkohol ya. Ini pun keliru ya, karena dalilnya itu bahwasanya khamar itu najis ya. Ya, ada dalil ayat di Al-Qur'an bahwasanya khamar itu adalah najis, rijsun ya, rijsun. Nah, secara keumuman dalil ini maka sebagian memang para ulama berpendapat bahwasanya khamar itu najis secara zat. Akan tetapi yang biasa dipakai buat pelarut minyak wangi ya, itu bukan khamar yang dimaksud memabukkan seperti di minuman keras ya. Karena kalau alkohol yang suka dipakai pelarut ini dipakai di minuman, itu orang kelengar Pak ya. Yang sering kelengar di miras oplosan itu pakai alkohol bukan alkohol hasil fermentasi tapi alkohol kimia, yaitu tewas dari hasil alkohol oplosan namanya. Nah itu kalau kita pakai parfum itu bukan dari alkohol miras, tapi dari alkohol hasil produksi petrokimia. Jadi insya Allah nggak ada masalah dan tidak berbeda pendapat ya antara ulama yang menganggap zatnya alkohol itu najis dengan para ulama yang tidak menganggap zatnya alkohol itu tidak najis. Kalau kita memilih pendapat ulama yang berpendapat zatnya alkohol itu tidak najis, maka nggak ada masalah ya, mau pakai semprot-semprot alkohol jenis apapun nggak ada masalah. Nah kalau kita penganut pendapat yang zatnya alkohol itu najis, maka itu pun nggak ada masalah ketika kita memakai parfum yang beralkohol. Kenapa? Karena alkohol yang ada di miras itu sangat berbeda dengan alkohol yang ada di parfum ya, beda, cara buatnya pun beda, daya rusaknya pun beda. Itu terkait syubhat khamar. Kemudian di poin yang kedua di kitab Al-Wajiz ini dijelaskan bai'ul inab liman yattakhiduhu khamra ya. Ya ini jual beli anggur untuk orang yang memproduksi khamar. Nah, ini termasuk yang tidak boleh diperjualbelikan.
Nah, dalil yang dibawakan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi di sini dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya. Tolong menolonglah kamu di dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, ya. Jadi haramnya jual beli anggur di sini berkaitan dengan apa? Bukan dengan zatnya, karena anggur sebelum difermentasi menjadi khamar ini statusnya masih mubah, ya. Tapi kalau kita jual ke pabrik miras, kita punya kebun anggur, ditawar sama pabrik miras, nah duit nih, ya. Kita jual barang apa? Barang halal apa barang haram? Barang halal. Boleh nggak berarti kita jual ke pabrik miras? Hah? Boleh. Boleh nggak? Kita jual barang halal, barang haram, anggur halal. Terus ada pabrik miras mau beli anggur kita, boleh nggak? Kok bingung? Atau contoh yang lain, kita punya kontrakan, ada bank riba mau nyewa kontrakan kita. Nah, mirip-mirip nih, ya, mirip-mirip. Ya. Jadi delik pengharamannya apa di sini? Ta'awun, ya, ta'awun alal ism. Tolong menolong dalam perbuatan dosa. Nah, dalil ini sering dijadikan pasal karet. Ya, sering dijadikan pasal karet. Tolong menolong dalam riba, ya. Pasal karet dikit-dikit pakai ta'awun, dikit-dikit pakai ta'awun, ya. Nah, contoh misalnya sempat beberapa tahun yang lalu ada yang mengharapkan ini apa namanya, jual beli online yang apa namanya, pakai itu rekber. Ya kalau sekarang kan pakai rekber semua, ya, jadi ditampung. Nah, jadi haram tuh jual beli online kalau kita transfer ke marketplace, karena nanti sama dia dibungakan dananya itu, dibungakan, ya, dan dia dapat bunga dan tidak langsung diberikan kepada si penjual. Dalilnya adalah ini dipakai, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, ini tepat atau tidak? Tidak tepat, ya, tidak tepat. Dalil tolong menolong ta'awun 'alal ism, tolong menolong dalam dosa. Ini kalau ada hubungan langsung. Jadi apa yang kita serahkan, ya, itu langsung dikelola, ya, dan bukan transaksi yang putus, ya, bukan transaksi yang putus. Itu digunakan untuk perbuatan yang diharamkan, ya. Jadi perbuatan yang diharamkan. Contoh yang lain, ya, contoh yang lain. Apa ya? Kita belanja ke warung, ya, warung ini orang kafir misalnya, ya, orang kafir. Nah, kita qadarullah kita nggak ada duit cash, kita adanya transfer atau debit, ya. Ternyata di warung itu adanya debit BCA, ya, BCA. Nah, kita tahu kalau duit kita masuk ke dia dibungakan atau tidak? Dibungakan. Apa berarti kita nggak boleh belanja di warung itu? Apakah kita tidak boleh belanja di warung tersebut? Ya, masuk nggak pasal tolong menolong ini? Hah? Tidak, ya, terlalu jauh, ya, terlalu jauh. Jadi tolong menolong ini kalau memang ada unsur sebab akibat, ya, kalau ada unsur sebab akibat, ya. Jadi pembungaan itu terjadi di rekening orang kafir tadi, ya, itu apakah langsung karena kita yang nyetor? Enggak, kita mau beli mau enggak, di rekening itu tetap terjadi pembungaan, ya, tetap terjadi pembungaan seperti itu. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan tidak berkaitan secara langsung, ya. Berbeda dengan ini anggur, ya, anggur.
Pembuat khamar, ya, pembuat khamar membeli anggur kita, ya misalnya, ada hubungan sebab akibat nggak? Langsung nggak itu? Jadi anggur yang dibeli dari kita langsung otomatis diolah jadi bahan baku khamar. Langsung nggak itu? Langsung, ya. Berarti boleh nggak kita jual anggur ke pabrik miras? Nggak boleh. Insya Allah sepakat. Ini dari muharram li zatihi, ya. Ada pasal ta'awun tolong menolong. Sebetulnya saya berharap di jenis keharaman yang satunya juga begitu. Di muharram li kasbihi. Berarti sepakat nggak kita kalau ngasih duit ke pabrik riba untuk dikelola menjadi berbagai macam produk riba, boleh atau enggak? Haram atau enggak? Haram. Ya sama. Kita punya duit, kita kasihkan ke bank konven untuk dikelola menjadi produk riba. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Tapi percaya enggak? Masih ada orang Islam yang punya rekening konvensional. Percaya enggak? Mungkin di sini masih ada yang punya. Cuma enggak perlu angkat tangan. Ya. Cukup taubat aja. Ya, cukup taubat. Kan sama statusnya sama ini, ya. Kita punya anggur. Kita supply ke pabrik miras dan kita tahu akan dibuat miras. Sekarang duit. Kita punya duit. Kita kasih bank konven. Kita tahu nggak dia akan memproduksi riba? Tahu. Tapi kenapa kita kasihkan ke dia? Itu dia masalahnya, ya. Ini masalah termasuk dalam permasalahan wala wal bara, ya. Pasal ta'awun ini yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin zaman sekarang, ta'awun ala riba. Tolong menolong dalam perbuatan riba. 95% kaum muslimin, ya, meletakkan dananya di bank konvensional. Hanya disisakan 5% bank syariah. Ya, hanya disisakan 5%. Sisanya masih nabung di bank konven. Dan mereka tahu dengan mata dan kepala mereka dan keyakinan mereka bahwa bank konven memproduksi riba. Dari mana bahan bakunya? Bahan baku ribanya dari mana? Dari kita yang punya rekening bank konven. Saya suka gemes kalau ngomongin ini. Pengen marah-marah rasanya. Padahal kasusnya kan sama, ya. Kita nggak boleh nyuplai anggur ke pabrik miras karena kita tahu dia akan memproduksi miras. Terus kenapa kita nyuplai duit kita ke bank konven yang dengan terang-terangan dia akan memproduksi riba, ya. Nah ini, ya, nanti yang masih punya rekening konven awas. Nanti akan ditanya di hari kiamat. Gara-gara Anda ini riba masih lestari sampai sekarang, ya, karena Anda suppliernya. Nauzubillah. Kita meninggal membawa catatan keburukan supplier pabrik riba, ya, supplier pabrik riba. Nah ini harus ini adalah dosa besar yang banyak dilupakan oleh atau nggak pedulikan oleh kaum muslimin, yaitu menjadi supplier pabrik riba. Meskipun sedikit mungkin, ya, kaum muslimin yang menjadi supplier pabrik miras, tapi ternyata banyak, bahkan 95%. Bahkan yang sudah ngaji sunnah, ya, saya cukup malu tuh kalau di minimarket ngantri barang orang-orang yang secara zahir sunnah. Kalau ibu-ibu mungkin bercanda, bapak mungkin jenggotan, kartu, keluarin kartu set bank 3 huruf konvensional. Malu saya ngeliatnya, iya, malu. Bahkan saya pernah ngomelin ustadz, ya, ya ustadz lah, ya, sudah dia traktir saya pakai bank konven. Antum nggak salah. Langsung saya omelin di tempat. Gitu, ya. Bahkan rasa malu itu sudah hilang, ya. Rasa malu itu sudah hilang. Jadi buat kaum muslimin harusnya yang normalnya itu, kita punya kartu bank konven di dompet itu aib, malu, ya. Minimal ketahuan teman yang udah ngaji, saya keluarin bank 3 huruf nih, ya, konven, malu, ya, malu harusnya. Karena dia masih menjadi supplier riba, masih menjadi supplier riba, seperti itu. Apalagi yang udah ngaji, ya, jangan sekali-kali, ya. Terutama member KPMI nanti di screening,
Member KPMI nggak boleh ada yang bisnis pakai bank konven. Kalau ada langsung dicopot dari keanggotaan. Ya, itu kebijakan di Bogor. Ya, member yang masih pakai rekening konven tanpa adanya uzur syar'i akan dikeluarkan dari keanggotaan. Ya, sebagai bentuk tahzir. Ya, seperti itu. Supaya apa namanya? Eh, kita bisa menghentikan proses riba. Kira-kira apa sih sebabnya orang Islam masih nabung di bank konven? Kadang alasannya nggak masuk akal, ya nggak masuk akal. Karena itu Pak Ustadz, bank syariah aja belum syariah. Nah, kok malah nuduh orang? Masalah bank syariah mau enggak, apakah kita melakukan hal haram itu menjadi halal? Tidak, ya. Mau bank syariah udah bener kayak, mau bank syariah belum bener kayak. Masalah naruh kita jadi supplier bank riba dosa, tetap dosa atau enggak? Tetap dosa, ya. Ibaratnya gini, ya. Ini mau musim pemilu nih. Alhamdulillah semua calon nggak ada yang kafir, ya, semua muslim. Ya, andaikan ada yang kafir, ya, nanti kebanyakan orang-orang yang punya rekening konven dalilnya sama nanti. Kok nggak milih pemimpin yang muslim, Pak? Iya, ngapain pilih yang muslim? Yang muslim aja masih pada suka korupsi kok. Ya, yaudah kalau gitu kita pilih yang kafir sekalian. Ya, seperti itu. Ini kan logika yang cacat, ya, logika yang cacat. Nah, contoh yang lain, ya, misal kita mau beli baju, ya, baju. Yang satu baju, kita datang ke baju halal, bahannya dari katun, ya. Cuma ternyata ada keharaman sedikit jualnya. Misalnya ada sobek, ya, cacat. Oh, dia ngamuk-ngamuk tuh. Gimana sih ini toko Islam, toko syariah katanya kok jualan baju sobek dijual ke saya? Gak bener ini toko syariah. Ya, gak bener. Seperti itu. Pas dia datang ke toko yang lain, sudah jelas. Baju dan pakaian di sini mengandung serat dari kulit babi. Ya, serat dari kulit babi. Dia masuk. Pas dipakai bajunya adem. Udah gitu kualitasnya bagus, tahan peluru lagi, misal, ya, tahan peluru. Nah, udah saya pakai, ya. Itulah permisalan orang-orang yang masih pakai rekening konvensional. Ketika dia datang ke bank syariah, bank syariah nih banyak error, ya, banyak error, terus ini masih ada kesalahan ini itu, ya, nggak mau saya pakai bank syariah. Pas dia datang ke bank konven, meskipun udah jelas itu produsen riba, karena mobile bankingnya bagus, karena sistemnya nggak pernah error, ya udah nggak apa-apa saya pakai ini, ya. Padahal udah terang-terangan baju mengandung serat kulit babi, ya. Itulah permisalan orang yang masih punya rekening konvensional. Ini harus terus-menerus diingatkan masalah ini, ya, karena sampai sekarang, ya, bahkan saya masih melihat jamaah, ya, jamaah transfer sana sini, rekeningnya konven, ya. Ya, mungkin bisa berhusnuzon, mungkin dia PNS yang dipaksa pakai rekening konven atau yang lain. Tapi kalau dia tidak ada uzur, dia tidak ada uzur syar'i, maka tidak boleh, ya, selayaknya seorang muslim, apalagi yang sudah ngaji, punya rekening konvensional. Baik, kemudian yang berikutnya, pasal yang ketiga, bai'u alatit tarabi wal ghina. Jual beli alat musik, ya, dan nyanyian. An Abi Umamah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'ul qainat wa la tashjaruhunna wa la tu'allamuhunna wa la khaira fi tijaratin fihinna wa samanuhunna haramun, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Kemudian fi misli hadza unzilat hadhil ayat, kemudian dikatakan bahwa pengharaman yang seperti ini semisal diturunkannya ayat wa minan nasi may yashtaril lahwal hadis liyudilla an sabilillah, ya. Nah, ini ila akhiril ayat. Jadi Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memperjualbelikan alat-alat musik, ya. Dan jangan pula membelinya, dan jangan mengajarkannya juga, ya. Dan tidak ada kebaikan dari jual beli barang-barang tersebut. Dan hasil jual belinya adalah haram. Ya, jadi kalau kita udah taubat, ya,
Nah, nah ini ada logika yang menarik di sini. Jual beli alat musik di sini dikatakan halal atau haram? Halal atau haram? Di kitab-kitab fikih itu hukum memperjualbelikan alat musik itu haram. Jangan tanya apa hukumnya mendengarkan musik. Jual beli alatnya saja haram. Ya. Nah ini, ya. Di kitab-kitab fikih yang dibahas adalah hukum jual beli alat musik. Bahkan dilarang mau jualan. Kadang di sini disebutkan jualnya haram, belinya pun haram. Kadang ada orang yang cuma jualan aja, tapi dia nggak pernah pakai alat musik atau nggak dengerin alat, sama aja ya. Ibaratnya ada tukang warung, dia nggak ngerokok, tapi dia jualan rokok. Seperti itu ya. Jadi meskipun kita nggak main musik ya, tapi jualan pun jangan. Kata Nabi jangan ya. Wala tasyaruhunna, jangan jual, jangan beli, jangan, dan ngajarin pun jangan ya. Dan tidak ada kebaikan dalam perniagaan alat musik. Wasamanuhunna haramun, dan hasil jual belinya adalah haram ya. Bahkan di dalam hadis lain bahwasanya ketika rumah tersebut diperdengarkan alat-alat musik, maka rumah tersebut akan dimasuki oleh setan ya. Salah satu rumah yang bakalan pasti dimasukin setan adalah rumah yang diperdengarkan alat-alat musik, dan sebaliknya rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat adalah rumah-rumah yang diperdengarkan alat musik ya. Saya ini tukang ruqyah ya. Saya peruqyah, bukan peruqyah bayaran ya. Orang-orang yang kecanduan musik, jangan ada yang nyanyi ya. Terus di ruangan ada yang nyanyi, karena memang setan senang menyanyi ya. Bahkan saya pernah mengalami langsung di waktu saya dulu bekerja di salah satu BUMN farmasi. Waktu itu pagi-pagi ya, pagi-pagi ada karyawan yang nyanyi-nyanyi. Di hari yang sama kan ada pergantian karyawan tuh masuk ke ruangan itu. Pas yang lainnya masuk, ternyata dengar kuntilanak nyanyi, niruin karyawan sebelumnya yang nyanyi tadi. Jadi dia langsung menirukan lantunan nyanyian. Bahkan makanya Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah membuat buku tentang haramnya musik ya. Haramnya musik senandung setan ya, senandung setan. Dia setan itu senang dengan alat musik. Kalau kita kena gangguan jin, di antara orang yang susah sembuhnya adalah orang yang hobi dengan mendengarkan musik. Kemudian yang keempat ya, al-maitah wal khinzir wal asnam ya, bangkai, kemudian babi ya, B2, dan patung. Nah, patung juga masih banyak nih kaum muslimin punya patung. An Jabir bin Abdullah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW bersabda, wa huwa bi Makkah, dan dia sedang ada di Makkah, amul fathi, jadi zaman penaklukan kota Makkah. Nabi bersabda, innallaha wa rasulahu harama bayal khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar dan maitah, bangkai, wal khinzir, dan babi, wal asnam, dan patung ya. Nah, inilah para ulama ya menjadikan 4 ya item ini menjadi haramnya zat secara usul ya, secara pokok ya, yaitu miras, khamar, bangkai, babi, dan patung ya. Keempat barang ini sangat disukai oleh syaitan. Dan saya ketika meruqyah pernah menjumpai 3 ya. Kalau yang babi belum pernah. Ya, foto. Ya, foto memang tidak disebut secara zahir ya, tapi ada larangan lain, larangan melukis, menggambar. Ya. Nah, saya lebih cenderung ke pendapat bolehnya memfoto. Karena memfoto berbeda dengan menggambar. Kalau menggambar kita ngarang. Kalau foto itu kita tidak menggambar, tapi mengcapture zat yang sudah memang ada, gitu kan, mengcapture. Akan tetapi kalau kita majang foto di rumah itu sama-sama ngundang jin.
Ya, sama-sama ngundang jin. Dan ini kejadian, ya, kejadian. Jadi masalah foto dipajang itu tetap nggak boleh, ya, tetap tidak boleh, karena itu apa namanya, termasuk barang-barang yang disukai oleh syaitan. Ya, selama tidak dipajang nggak ada masalah. Ya, selama tidak dipajang di HP nggak ada masalah. Di HP, ditaruh di laptop, ya, jangan dipajang di rumah-rumah. Karena itu setan akan datang ke situ. Ngetem di situ setannya. Ya, ya. Haman, ya. Saya dulu pernah meruqyah seorang debt collector. Udah dia debt collector, ya, kerjaannya. Malam-malam saya dipanggilin satpam. Pak Ustadz, tolongin, kenapa? Ini ada warga nendangin pagar besi. Pagar besi tendangin jam 8 malam. Kakinya jadi ini, bonyok-bonyok kakinya. Pas saya datang, "Oh, kenapa?" Jin, udah kesurupan. Saya baru bacakan Al-Fatihah, awal-awal Al-Baqarah udah kesurupan. Kenapa kamu jin masuk sini? Jinnya curhat, gini Pak Ustadz, ya. Bapak ini, orang ini senang minum miras. Ya, senang minum miras katanya. Ini kesaksian jin, ya. Pas dia minum miras, saya masuk, ya. Pokoknya kalau dia minum miras, saya akan masuk. Ya, dia kalau dia mau tobat dari miras, baru saya nggak bisa masuk. Kata dia begitu. Saya tanya, kan benar Bu, Bapak minum miras? Iya, minum miras. Karena kesal habis dipukulin sama debt collector yang lain. Iya, jadi debt collector itu ada geng-gengan ternyata. Geng-gengan, dia ada konflik, itu akhirnya dia ke warung miras, berantem, habis minum miras berantem lagi. Nah, itu. Akhirnya kerasukan jin miras. Itu banyak kasus jin masuk ke dalam tubuh manusia karena dosa, terutama dosa besar. Karena miras, karena riba, karena zina, ya, karena berdusta dan lain sebagainya. Itu karena miras. Kemudian bangkai, ya, bangkai. Nah, ini bangkai itu bukan berarti ini, ya. Eh, Konotasinya bukan hewan yang sudah busuk, bukan, ya. Enggak semua hewan yang busuk itu, bahkan hewan yang masih segar ada berupa bangkai. Yaitu segala hewan sembelihan yang disembelih tidak menyebut asma Allah, maka statusnya adalah bangkai, ya, statusnya adalah bangkai, dan ini haram diperjual belikan. Makanya sekarang kan banyak, ya, bagus pemotongan bersertifikasi, ya, pemotongan halal. Nah, itu memang harus yang apa namanya, membaca Bismillah seperti itu. Syaitan senang nggak bangkai-bangkai? Wah, ini senang. Oh ya, ini sumbernya jin-jin yang kuat itu adalah dari bangkai. Mereka diberikan bangkai, ya, disembelihkan apa namanya, hewan-hewan yang tidak disebut dengan nama Allah, tapi disebutkan untuk setan fulan, untuk jin fulan. Kurang lebih baru 3 minggu yang lalu, saya kedatangan orang ke kantor, kirain mau ngapain, ya. Ternyata minta rupiah, minta rupiah. Saya tanya, Bapak kenapa ini kena gangguan jin? Ini Pak Ustaz, saya dulu kerja, saya lulusan geologi. Jadi dia kerja di PMA, penanaman modal asing, untuk pengeboran minyak. Nah, canggih kan kerjaannya kan? Canggih. Jadi setiap mau ngebor minyak tuh, dia ya yang nunjuk di mana posisi itu pengeboran, yang minyaknya itu ada. Ya. Dan ternyata konsultan di lokalnya di setiap pengeboran mewajibkan ditanam kepala sapi. Itu sampai sekarang ternyata. Di zaman sebegini modernnya, zamannya AI, orang masih nanam kepala sapi, jahiliyahnya, ya Allah. Inilah kenapa dakwah tauhid harus terus-menerus disuarakan, digaungkan, karena sebodoh itu orang asing, orang yang berpendidikan doktoral, pendidikan petrokimia, pendidikan apa namanya, drilling, ya, drilling company, kok masih pakai kepala sapi untuk ngebor minyak, ya. Coba bayangin gimana orang kampung nggak masih banyak sesajen. Orang pabrik perusahaan asing aja masih nanam kepala sapi, kepala kebo, ya. Nah, dia kerasukan dari situ. Jadi dia menunggui plan pengeboran itu, setiap mau siang, ya, itu dia menyaksikan apa namanya. Nah, dia berasa ada yang masuk, berasa ada yang masuk. Nah, ini, ya,
bangkai, sembelihan-sembelihan yang bukan disebutkan atau bukan ditujukan untuk Allah, ya, maka ini jin akan menjadi makanan setan, ya. Nah, kemudian asnam, patung. Nah, masih di kasus yang sama. Ini sengaja saya kiaskan ke kasus ruqyah, ya, karena biar Bapak Ibu yakin bahwa zat-zat yang diharamkan itu mengandung mudarat, ya, mudarat. Patung, Bapak yang tadi, Bapak yang sama yang kerja di pengeboran minyak, saya tanya, apalagi Pak? Di rumah ada patung-patung enggak? Istrinya ketawa. Bapak ini hobinya Pak Ustadz, katanya. Suka majang patung wayang orang. Suka majang patung itu rusa. Suka majang patung-patung apa namanya? Semar kayak gitu kan. Nah, ini hati-hati. Itu semua ditempeli oleh jin. Dan istrinya memberikan kesaksian bahwa memang di tempat tempat adanya patung-patung itu, ya, patung-patung ini, ntar ini nih bahaya bahasa ini nih. Kita dikira anti budaya lokal, anti budaya lokal. Apa? Itu ada setan, ya, ada setan kuntilanak, ya, yang ngetem di tempat dan istrinya yang lihat, ya, istrinya yang melihat seperti itu. Oh ya, ini saya juga cerita saya waktu eh, kurang lebih 2 bulan yang lalu, saya meeting BSI cabang Cisarua, ya, cabang Cisarua. Ini nanti disensor ya. Cabang itu dan ke bank. Urusan bisnis. Qadarullah meeting karena yang dekat situ ada restoran dari Jawa, ya, dari Jawa. Karena saya sering meruqyah, insting Spiderman saya jalan, ya. Ini auranya nggak benar nih tempat ini, ya, auranya nggak benar. Ada hawa jahat, ya. Jadi kalau kebiasaan ngeruqyah itu kadang insting, saya nggak bisa lihat setan, tapi hawa aura jahat itu kerasa, aura jahat. Sampai parkiran saya diserang terus, sampai mau muntah, ya, saya mau muntah. Dan saya meeting, saya cari di mana titik bumbulnya. Ini kayaknya kalau udah seperti itu ada sesembahan di situ, sesembahan. Oh, saya lihat di gerbangnya itu ternyata ada 4 buah patung kepala semar, ya, kepala semar. Jadi dulu di Jawa, di daerah Jawa ada aliran yang namanya Gatoloco, Gatoloco, dan ada kitabnya Darmo Gandul namanya, Darmo Gandul itu aliran penyembah semar, ya, aliran kekufuran penyembah semar, ya. Nah, ini hati-hati, hati-hati. Nah, ini dijadikan tamimah, ya, dijadikan alat-alat penglaris. Nah, banyak tuh di daerah puncak, hati-hati ya. Itu banyak tempat-tempat selama saya lewat macetnya itu, kiri kanan banyak tempat-tempat makanan baru kan. Itu auranya itu gelap, gelap, auranya gelap, ya. Padahal tempatnya baru. Nah, berarti ada sesembahan di situ. Nah, ini insting saya aja yang berkata demikian, ya. Nah, jadi barang-barang yang diharamkan secara zat, khamar, bangkai, babi, ya, miras, kemudian apa namanya, patung, ya, ini akan memunculkan mudarat dan sangat disukai oleh setan, ya, setan. Maka kalau mau bebas dari gangguan jin, jauh-jauh yang seperti ini. Termasuk ini apa? Dukhon, udud, iya, udud. Ini, ya. Salah satu kesukaan setan adalah rokok, iya, udud. Saya pernah ngerukyah mantan dukun, ya, mantan dukun. Dia tanya, Pak Ustadz, ini kok nggak berhasil? Ya karena ada orang yang merokok, atau kalau orang perokok di rukyah itu susah lah, susah. Karena setannya kadang malah minta rokok, ambil saya rokok, ya, rokok atau kopi hitam, ya, kopi hitam sama rokok. Nah, jadi setan senang ngerokok seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini dulu, ya. Kita sudah bahas 4 keharaman dan klasifikasi keharaman di dalam muamalah beserta perbedaan konsekuensinya masing-masing, ya. Ada muharram likasbihi, ada muharram lizatihi, kemudian contoh-contoh muharram likasbihi apa, contoh-contoh muharram lizatihi apa, beserta dalil-dalilnya baik dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Yang mana dulu? Ya,
Mungkin sekitar, kadang zuhur jam 12 lewat ya, lewat 9 ya. Masih bisa 15 sampai 20. Ya. Ya. Money changer. Tukar uang. Iya. Iya. Jual uang selama dia tidak sejenis, ya, maka itu dibolehkan. Ya, jadi nanti kita masuk bahasan riba buyu, ya, riba jual beli. Ya, pelarangan riba buyu itu pertukaran barang-barang riba. Ada yang namanya barang-barang riba atau kita kenal dengan komoditi riba. Itu ada 6 komoditi riba. Salah satunya adalah uang. Nah, uang itu kalau jenisnya sama, baru nggak boleh diperjual belikan. Itu yang namanya riba, ya, tukar menukar uang yang sejenis. Itu namanya riba. Tapi kalau beda jenis, dolar sama rupiah, rupiah sama rial, maka ini tidak dikatakan riba, tidak dikatakan riba. Ini boleh. Allahu a'lam. Baik, Bapak. Silakan. Ya. Ngapain, Pak? Safe deposit box. Ya, boleh. Boleh. Ya. Akan tetapi, kalau di bank syariah ada safe deposit box yang sama, maka harus kita memilih yang di bank syariah. Ya. Nggak riba, ya nggak riba. Ini loyalitas aja, loyalitas. Oke. Iya. Kata iya iya. Iya. Oke, iya. Iya. Ini ya. Iya, punya bank syariah. Oke. Ya. Oke, ya. Kalau untuk bank syariah mana yang terbaik, ini nggak boleh saya ngomong, ya. Kecuali saya dapat endorsement. Dapat endorsement. Nanti nggak boleh saya di masjid, meskipun saya dapat endorsement mempromosikan barang atau jasa orang, ya. Ini nggak boleh. Ya, kalau ada ustadz yang merekomendasikan salah satu bank, mungkin ya pilihannya ya dia sudah melakukan atau punya rekening itu, pengalaman, ya, pengalaman. Saya kayaknya di sini paling enak nih, ya, pas datang ke tellernya, TV-nya TV Sunnah, ininya murotal, ya. Kan kadang customer experience itu beda-beda, ya, sehingga dia menganggap oh bank inilah yang paling syariah. Ya, ya gimana? Iya. Boleh, iya. Jadi pada prinsipnya kita mau naruh di bank syariah manapun itu boleh, ya, karena bank syariah di Indonesia itu bank merupakan produk industri keuangan yang highly regulated, sangat diatur oleh hukum negara, ya, sangat diatur oleh legal. Bahkan untuk jadi bank syariah yang sifatnya sekedar unit usaha atau bank umum, bahkan kalau udah jadi bank umum syariah, itu izinnya sangat ketat dan aspek syariahnya sangat diawasi oleh OJK, divisi syariah, ya. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariah, maka izinnya pasti nggak akan keluar, ya, izinnya tidak akan terbit dan pasti akan segera kalau sudah dapat izin terus melakukan keharaman pasti akan ditutup, ya, akan dicabut izin syariahnya, seperti itu. Jadi ketat. Jadi pada prinsipnya aturan yang sudah ada di Undang-Undang Perbankan Syariah yang mengacu kepada fatwa DSN MUI dan SOP yang diterbitkan oleh OJK terkait akad-akad syariah di perbankan itu sudah sesuai dengan syariah. Masalah di lapangan ada penyimpangan itu wajar. Jangankan di bank, Bapak Ibu sekalian, di pasar saja orang jualan buah, jualan makanan, ada keharaman tidak? Ada.
Apakah itu berarti kita nggak boleh ke pasar? Boleh, bukan berarti demikian, ya. Jadi di bank syariah ada nggak keharaman? Ya kalau di lapangan sih banyak. Tapi yang masalahnya adalah secara usul, secara SOP, secara aturan. Secara aturan sudah sesuai dengan syariah. Adapun di lapangan masih terjadi penyimpangan, maka itu banyak variabel. Apakah karena marketingnya bodoh, nggak paham syariah? Apakah karena ternyata yang dijadikan kepala cabang bukan orang syariah, ya orang ex konvensional, ya itu tergantung cabang di daerah masing-masing, ya. Tapi semakin bank itu mendekati ke regulator, ya ke pusat atau ke kantor pusat, ke induk, itu insya Allah penyimpangan semakin terkikis, ya. Nah, padahal sudah secara aturan di cabang pun itu ada harus pengawas syariahnya. Tapi terkadang yang namanya manusia, ya, human error segala macam, keharaman terkadang terjadi, ya. Dan saya pernah berbincang dengan kepala cabang salah satu bank syariah di Bekasi. Dia habis kena audit oleh syariah compliance sekian miliar, ternyata akadnya riba dan harus dimasukkan ke dana sosial, kena audit. Nah, bayangkan. Nah, itu sudah bentuk sistem ternyata berjalan, ya. Nanti ketika didapati ternyata akadnya tidak syariah, maka polisi-polisi yang ada di situ, ya, bagian syariah compliance akan menindak dan keuntungannya tidak boleh diambil kemudian disalurkan ke sektor sosial. Saya rasa ini sudah tindakan yang bagus, ya, di lingkungan perbankan kita, di iklim perbankan kita, sehingga tidak perlu khawatir lagi kita bermuamalah dengan bank syariah. Kalau memang kita masih ragu, maka solusinya kita belajar di majelis-majelis seperti ini agar kita sendiri paham apakah akad-akad yang ditawarkan oleh bank syariah sudah sesuai dengan syariah atau belum. Atau kalau malas belajar bisa menyewa konsultan syariah, ya, untuk mendampingi akad-akadnya. Yang kalau kita sendiri mungkin takut salah, ya, maka bisa menyewa konsultan syariah. Sekarang sudah banyak, ya. Allahu a'lam. Baik, jadi kalau mau pindah, ya, sekali lagi ke bank syariah apa saja boleh, silakan. Tinggal dipilih tuh, mana yang mobile bankingnya paling bagus, mana yang jarang error, mana yang narik tunainya murah, ya, seperti itu. Ya, silakan, Mas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, jual beli saham tergantung jenis sahamnya, ya. Kalau sahamnya saham-saham syariah, perusahaan syariah, jual beli saham itu ibarat jual beli aset perusahaan, ya, jual beli aset perusahaan. Nah, kalau sahamnya termasuk saham syariah, maka boleh. Ya, kalau sahamnya saham konvensional, maka tidak boleh. Saham-saham seperti apakah yang syariah, itu banyak aspek-aspek yang dinilai. Ada standarnya. Kita bisa browsing di Google, ada indeks saham syariah Indonesia, ISSI. Itu ada listnya tuh. Perusahaan apa aja yang sahamnya saham syariah. Atau kita bisa download Jakarta Islamic Index, ya. Atau kita bisa download aplikasi yang bisa memfilter saham syariah, itu ada, ya, bisa memfilter saham syariah itu pun ada. Jadi kalau saham pertama yang dinilai yang syariah yang tidak itu dari objek jualannya. Kalau beberapa perusahaan yang tidak termasuk kategori perusahaan yang tidak akan bisa menerbitkan saham syariah, perusahaan rokok, perusahaan miras, perusahaan gaming, ya, game. Karena perusahaan game nggak bisa menerbitkan saham syariah. Game identik dengan goror, judi, ya. Game itu pasti ada judi. Dia pasti jualan token, mystery box, segala macam, ya. Itu game itu industri perjudian. Maka nggak di dunia mana pun, saya pernah menghadiri seminar standar saham syariah, ya, dari Turki, ya, dari Turki. Dan itu sama standarnya. Standar Turki pun sama. Bahwa semua perusahaan gaming, rokok, kemudian miras itu tidak bisa masuk saham syariah. Kemudian dari sisi apa? Dari sisi modalnya, ya. Apakah dia mendapatkan modal dari riba atau tidak? Dari pinjaman bank konven atau tidak? Nah, ini enggak haram mutlak, dibatasi. Kalau standar internasional maksimal 30%, 33%. Ya, dia boleh meminjam duit ke bank konvensional maksimal sepertiga, ya, 33%. Seperti itu. Kalau di Indonesia masih lebih longgar, ya, 40%, ya, 40%. Kemudian standar aset non halal,
itu maksimal 5%. Bukan berarti haram kalau sedikit boleh, kalau banyak kalau bukan. Ya, ini salah paham. Kita ini sedang menghukumi sebuah aset, ya, sebuah aset. Kalau riba 1% pun haram, ya. Riba 0,001% pun haram. Tapi kalau di saham, kenapa ada standar sekian persen? Itu bukan menghukumi ribanya, tapi menghukumi aset. Ketika kita punya segudang aset dan itu bercampur antara yang halal dan yang haram, maka harus diputuskan, ya, apakah ini boleh dijual atau tidak, ya. Jadi parameternya adalah sepertiga. Ya, kalau dia punya barang yang bersumber dari harta haram itu 30% dari riba itu, maka masih boleh, kita masuk saham. Kalau harta non halal 5% standar syariahnya. Kalau di Indonesia standar DSN 10%. Terkadang memang ada perusahaan multinasional, dia mendapatkan pendapatan non halal. Misal dia harus punya akun bank apa di dunia, karena dia memang produsen bahan bakunya di bank sono, bisa di bank Eropa, dan di sana nggak ada bank syariah. Jadi dia kalau bayar harus punya bank korespondensi, bank konven di sana, harus deposit di sana misalnya. Nah, itu terkadang ada nilai bunga, Itu terkadang ada hal-hal yang tidak bisa dihindari, ya, karena memang sistem ekonomi ini masih banyak yang bermuamalah dengan riba seperti itu. Nah, kalau kita bermuamalah dengan membeli saham syariah yang memenuhi limitasi tadi, maka hukumnya boleh, ya, boleh. Tidak termasuk judi atau spekulasi. Kadang ada ustadz yang bilang saham itu spekulasi, goror, judi, karena harganya kadang naik, kadang turun, benar nggak? Naik turunnya harga itu bukan standar halal haram. Kalau naik turunnya harga drastis itu jadi haram, maka jual beli cabai dan jengkol haram. Ya, cabai, jengkol kadang melambung tinggi harganya, 100.000 lebih sekilo. Kadang murah cuma 10.000. Nah, berarti jualan jengkol haram dong, karena harganya kadang naik, kadang turun, ya. Jadi naik turunnya harga bukan parameter itu judi atau bukan, ya, seperti itu. Allah a'lam. Baik, yang lain, ya. Iya, makanya tidak haram, naik turunnya harga bukan keharaman, ya, bukan keharaman. Ya, silakan. Kalau kita trading saham, ya, ya, cuma teknik mereka menjual saham dari betul, scalping, swing, ya. Iya. Jadi orang membeli yang memikirkan pasar, kita memikirkan misalnya habisnya kebutuhan ini tapi dia berfokus pada siapa yang berlari baik. Iya. Bandar, ya, bandar. Bandar ini akhirnya ini, kalau dijual atau dia beli itu, jadi akhirnya menguji. Ya, jadi cara-cara demikian tetap haram meskipun objeknya halal, ya. Cara-cara scalping, kemudian transaksi berjangka, ya, future, segala macam, dan beberapa pola-pola jual beli saham yang diharamkan tetap hukumnya haram, ya. Makanya kalau mau mudah, kita beli sekarang banyak ini fintech, banyak aplikasi, namanya ini apa namanya? Bukan, SOTS, Syariah Online Trading System, ya. Jadi beberapa perusahaan sekuritas itu sekarang membuat namanya SOTS, Syariah Online Trading System. Jadi kalau kita beli saham lewat situ, itu akan selain bisa memfilter mana yang syariah, mana yang tidak, dan bisa memfilter jenis transaksi.
Transaksi yang diharamkan mana? Ya transaksi yang dihalal, yang nggak boleh mana? Itu kalau kita melakukan yang haram-haram kayak tadi kena blok. Maaf, transaksi Anda tidak bisa dilanjutkan karena terindikasi riba. Sampai ada pop up seperti itu, bagus. Ya, pakai aplikasi yang menggunakan sistem SOTS, Syariah Online Trading System. Nah, perusahaannya, fintechnya, aplikasinya apa aja bisa di browsing di Google ya. Google, wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu? Kayak Bapak yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kabar jasa. Di apa? Middle management, ya. Bahwa ada penghasilan yang perusahaan masih menggunakan bank tradisional ataupun juga dalam musiknya. Jadi disimpan di bank ya. Jadi berarti kan di situ masih ada bunga juga nih Pak. Iya. Saya rasa lebih besar karena penghasilannya untuk suatu perusahaan lebih besar. Nah, kita tidak tahu nih Pak, apakah memang dari bunga tersebut di share pada di manajemen karyawan, atau mungkin di share untuk perkembangan perusahaan, atau apabila menjadi teman, apakah gaji yang dimaksudkan oleh saya, jadi itu masih terbilang halal, dan kalau halal, apakah ini ya, apakah masih bisa dikembangkan apabila sebetulnya itu ya, ya. Ya, maka kita bisa lihat di laporan keuangan perusahaan, ya. Kalau perusahaannya apalagi yang TBK, ya, bukan TBK ya, PT biasa ya. Ya, kalau yang biasanya dipublis tuh laporan keuangannya dipublis. Ya, kita bisa melihat berapa nisbah pendapatan non halalnya, berapa modal ribanya, ya, berapa utangnya, itu kita bisa deteksi di situ. Tapi kalau tidak, ya, selama kita mengetahui produksi perusahaan kita adalah halal, ya, dan tidak melakukan cara-cara yang diharamkan, maka nggak ada masalah kerja di situ, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Ya, silakan Bapak yang ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kartu kredit. Kartu kredit ada. Ya. Ya, ya, ya. Memang menjawab kebutuhan umat, ya. Sekarang memang membutuhkan kartu kredit, terutama untuk transaksi-transaksi digital, untuk ads, untuk pembelian di Play Store, ya, atau untuk beli aplikasi-aplikasi tertentu, ya. Karena memang membutuhkan kartu kredit. Nah, maka menjawab kebutuhan tersebut, ya, DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang kartu kredit syariah. Nah, begitu juga standar syariah internasional AWIFI, ya, mengeluarkan standar syariah kartu kredit. Bahkan terakhir di standar yang nomor 61 atau 62, ya, kalau tidak salah, mengeluarkan fatwa tentang bolehnya bonus pada kartu kredit. Sudah sampai sana fatwanya. Jadi bukan sekedar kartu kreditnya boleh atau enggak lagi, bonus atas kartu kredit itu bisa menjadi halal dengan penyiasatan tertentu, ya. Nah, di Indonesia beberapa bank syariah memang sudah menerbitkan kartu kredit, diantaranya Bank BSI, ya, ada Hasanah Card. Di Bank CIMB Niaga ada kartu syariah namanya kartu syariah, bukan kartu kredit, kartu syariah. Nah, itu ada. Nah, semua kartu kredit ini mereka tidak mengambil keuntungan atas utang yang diberikan, nggak boleh, ya, sama DSN MUI. Tapi mereka boleh mengambil keuntungan atas dasar fee, jasa, ya, jasa. Nah, jasa itu macam-macam, ada jasa tarik tunai, ada jasa payment gateway, ada jasa sistem bulanan, annual fee, jasa bulanan. Jasa seperti ini masih dibolehkan, ya, untuk diambil oleh pihak perbankan. Memang ada satu jasa yang diperselisihkan, yaitu kafalah bil ujrah. Ya, kafalah bil ujrah. Nah, ini jasa yang
diperselisihkan, ya. Tapi keluar dari sini, maka pada prinsipnya yang di Indonesia semua jenis kartu kredit tidak diperkenankan mengambil keuntungan atas dasar utang, ya. Tapi hanya diperbolehkan mengambil keuntungan atas dasar fee atau jasa. Nah, maka secara umum boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira cukup ya. Atau masih ada lagi terakhir mungkin? Ya, silakan. Ibu-ibu, iya. YouTube. Bagaimana jika saya membuatkan akun digital sebuah perusahaan asuransi konvensi namun dia adalah syariah. Gimana? Dia kerja. Jasa. Dia jasa. Jasa membuatkan akun digital. Platform. Oh. Aplikasi. Iya. Aplikasi. Ya, atas pesanan asuransi. Asuransi konven. Ya, asuransi konven atau bank. Iya. Nah, orang yang termasukkan. Iya, nggak boleh. Kenapa pasal ta'awun 'alal ism? Tolong menolong, karena kita yang membuat sistemnya. Dan kita tahu pasti akan ada algoritma untuk pemotongan bunga atau pemberian bunga di sana. Nggak boleh, langsung malah incas langsung di sistemnya. Jadi motor konven kan sistem, core banking system. Ya, itu nggak boleh. Jadi supplier IT bank konvensional. Kontrakin aja nggak boleh. Kontrakin bank konven. Apalagi malah ngebikinin sistemnya, ya, sistem riba. Ya Allah, pekerjaannya buruk banget ya. Bikinin sistem banking riba. Nauzubillah. Semoga Allah jauhkan dari semua. Ya, dari klien yang syariah, ya, yang syariah insya Allah sekarang sudah banyak. Atau masuk penawaran ke bank syariah yang atau bank konven yang punya unit usaha syariah boleh. Usaha syariah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, oke. Iya, itu betul. Tidak ada pertentangan. Ya, kita kan bahasnya hukum fikih. Ya, bahas fikih. Kalau secara hukum legal, riba haram bagi si pelakunya saja, ya. Misalnya bapaknya kerja riba, ya haram buat dia saja, dikasih ke anaknya makan halal, ya. Tapi yang namanya anak dan istri itu kelakuannya akan terpengaruh dari amal solih bapaknya. Kalau bapaknya memberi nafkah dengan jalan yang haram, maka sudah pasti akan berpengaruh terhadap perilaku anak dan istri. Jadi begitu, ya, sialnya para pekerja haram itu. Selain udah ngasih nafkahnya haram, ya, dia akan berpengaruh ke anak istrinya, akan tadi, ya, akan susah diatur, akan susah berbuat amal sholih, susah berbakti, karena kebanyakan dikasih nafkah dengan cara yang haram seperti itu. Ini beda bahasan, ya, berbeda dengan status anak yang memakan harta dari bapaknya. Kalau status hartanya halal, tapi pengaruh maksiat bapaknya ini kan tetap akan berpengaruh. Kan yang maksiat bapaknya, ya, maksiat bapaknya itu ya akan berpengaruh kepada anak dan istri, ya. Bahkan para salafus salih ketika dia melakukan maksiat, pernah ada, saya lupa perkataan sahabat siapa, ya, atau tabi'in siapa, beliau mengkisahkan, setiap aku bermaksiat sungguh aku melihat keburukan dari kelakuan anak dan istri, ya, seperti itu, ya. Jadi memang amal solih, dosa-dosa maksiat seorang suami itu akan berpengaruh kepada perilaku anak dan istri, ya. Jadi beda ketika kita membahas tentang tazkiyatun nufus dengan masalah legalnya, ya, masalah legal hukumnya itu berbeda. Tentu saja yang terbaik adalah anak istri itu makan dari harta yang halalan thayyiban. Selain kan ada harta halal dan juga ada harta yang thayyib. Ya, kalau harta yang halal dan thayyib, ya dia hartanya halal juga berasal dari sumber yang dan pekerjaan yang halal. Beda dengan harta sekedar halal tapi tidak thayyib. Ya, banyak harta jenis halal tapi tidak thayyib, tidak bagus, ya. Seperti tadi, harta-harta dari perbuatan-perbuatan haram, ya, dari maksiat-maksiat,
atau ada beberapa upah yang disebutkan khabis. Ya, di salah satu di kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari disebutkan salah satu penghasilan khabis itu dari bekam. Ya, penghasilan bekam. Ya, seperti itu. Memang halal. Ya, halal tapi tidak thayyib. Ya, tidak thayyib. Seperti itu. Jadi ada klasifikasi-klasifikasi yang memang keluar dari hukum, ya. Secara hukum halal, tapi secara hakikat dia tidak thayyib dan bisa menyebabkan keburukan-keburukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira cukup karena sudah 20 menit lagi kurang lebih akan zuhur. Kita siap-siap wudhu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah ucapan, saya mohon dimaafkan dan diluruskan ya. Karena bagaimanapun saya juga manusia biasa yang hanya menjadi kepanjangan tangan dari para ulama, membacakan kitab para ulama dan menyampaikan kalam-kalam para ulama. Dan saya pun bukan seorang mufti. Semua fatwa yang saya bacakan itu sudah pernah saya dengar dari para ulama. Jadi nggak ada yang saya buat-buat, saya ngasih fatwa sendiri, tapi hanya berdasarkan apa yang saya dengar dari lisan dan kutub para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila itu subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada